Oke, makasih Mas Wildan tadi. Jadi yang disampaikan di CV mungkin nanti terlihat kayak gimana ya, udah ya biasa aja orangnya. Tadi Mas Wildan juga pakai beliau-beliau jadi kayak enak. Oke, Kan ya. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat malam. Sebenarnya kenalin ya, kalian lagi, nama aku Novel Gani, mahasiswa SI UNER angkatan 2018. Sekarang alhamdulillah semester 7 ya. Di sini dimintain tolong kemarin mungkin 2 minggu atau seminggu lalu ya sama Mas Ivan untuk sharing mengenai CSS atau front end ya, tentang front end. Sebelum masuk ke materi ini aku pengen tahu aja sih dari peserta ini sebenarnya dari apa jurusan apa gitu. Mungkin Mas Jamal ini dari jurusan apa Mas Jamal? Tapi dari UNER kan ya? Iya, saya UNER dari FPK saya, Kak. SPK ya ya. Oke. Iya. Kalau G04 Haki ini dari jurusan apa? Halo ya, nama saya Mariki, maaf belum bisa on-cam ya. Ya, Saya oke. sama Mas Budan sama Mas Ivan ini dari matematika kita. Oke, dari matematika, FPK, terus tadi mungkin Reza Abid ya. Reza Abid dari jurusan apa Mas Reza? Mungkin gangguan ya. Mas Ahmad Bayu ini. Jurusan apa kalau boleh tahu Mas Ahmad Bayu? Halo, halo. Halo. Dari jurusan teknik komputer, Mas. Teknik komputer mana itu? Di UNER nggak ada teknik komputer soalnya. Luar kampus. Luar Oke, kampus luar UNER. UNER. Luar UNER berarti ya. Iya, Mas. Oke. Oke, kita aku izin share dulu. Ternyata ada yang dari luar kampus itu teman-teman. Host disabled. Ini host tolong buat aku jadiin co-host begini. Oke. Share screen. Udah kelihatan ya PPT-nya ya? Sudah. Oke. Jadi kita malam ini akan bahas sedikit tentang HTML dan CSS. Kenapa sedikit? Karena kalau dituruti bahas semua, nggak mungkin ya. Sangat nggak mungkin kita bahas CSS saja seminggu mungkin nggak kelar gitu. Oke, next langsung. HTML, CSS, JS. Apa sih dari 3 barang ini ya? Barang ini sebenarnya bahas apa? HTML ini sebenarnya struktur aja dan dia bukan bahasa pemrograman. Ini yang sering mungkin disalah kaprahkan ya. HTML itu bahasa pemrograman, enggak, dia adalah bahasa markup language, bahasa markup. CSS juga bukan bahasa pemrograman, dia untuk memperindah si HTML-nya itu tadi. Ya. Jadi HTML struktur ibaratnya ini, makanya ada gambaran si HTML-nya ada katakanlah kerangkanya. Si CSS nanti bisa memperindah, ngasih jenggot, ngasih baju dan seterusnya. Nah, JS ini sebagai apa sih? JS itu memberikan fungsionalitas. Mungkin istilahnya kalau di gambar ini, gimana kemudian tangannya bisa gerak, gimana kemudian kakinya bisa melangkah dan seterusnya, gitu ya. Jadi 3 komponen ini sama-sama pentingnya dalam membangun suatu web. Next. Oke, karena banyak banget pasti yang bakal kita bahas, yang bisa dibahas ya, yang bisa dibahas di CSS. Jadi sebenarnya apa aja sih yang penting di CSS? Ini paling udah aku share di event sebenarnya, cuma ada yang kurang, cuma satu, mohon maaf, di position ya. Nah ini ada yang baru. Yang pertama adalah position. Ini yang sederhana, cuma secara fundamental banyak yang juga belum matang. Jadi secara umum position tuh gak usah dipelajari semua juga ya. Ngapain juga dari semua. Tapi yang penting ada static. Static ini sebenarnya tanpa kita set suatu elemen tuh emang udah static, gitu ya. Tanpa kita set udah static. Nah, si static ini dia nggak bisa dikasih digerakin ke left, top, right, nggak bisa. Walaupun kita kasih katakanlah left 20 yang di sini ya, left 20 px, dia nggak bakal geser. Itu angkanya diberi nama static. Yang kedua, gimana kalau kita mau geser, kita kasih namanya ganti dari static ke relatif. Kita kasih juga berapa nih leftnya, 20 px. Oh ya, ini
Aku bilang kalau mau ada yang nanya langsung potong aja, gak usah nunggu nanti. Misal bener Mas, mau gak paham yang tadi dimaksud, tolong diulang silakan ya, atau mungkin nanya-nanya terserah. Oke, terus ada lagi absolut. Absolut ini intinya gini, dia bisa digerakin dan dia juga, tetapi dalam satu sisi dia itu berada di depan daripada beberapa elemen yang lain. Mungkin nanti kalau aku ngomong gini nggak ngeh ya. Nanti kita langsung praktek aja. Next, yang penting apa? Flex. Flex ini termasuk baru di CSS yang memungkinkan kita para developer untuk gampang nih nata yang namanya elemen-elemen. Kalau ini kita lihat sekilas flex start, nanti dia langsung ke pojok semua, pojok kiri. Flex end maka dia pojok kanan, center maka terpusat di tengah, dan seterusnya. Yang sebelumnya ngatur seperti ini tuh gak segampang ini gitu. Next ya. Nah, display sebenarnya flex ini bagian dari display, nilainya display, artinya display bisa kita set ke flex. Kenapa aku bedain, karena si flex ini bahasan yang agak dalam gitu, sedangkan display biasanya dikaitkan dengan hanya 3 aja, dikenal dengan 3, inline ini ya, inline block sama inline block. Nah, sifatnya gimana? Kalau block intinya, kalau block tuh dia ketika kita menulis elemen dia bakal memenuhi si kontainer itu belum maksudnya. Tanpa istilahnya mungkin full width ya, widthnya langsung 100% tanpa kita set. Itu kalau block. Kalau inline bedanya dia bakal, makanya ini kalau kita lihat dia bakal turun ya, 1, 3, 12 langsung kebek ya, langsung penuh gitu ya. Nah, bedanya dengan inline dia nggak penuh, dia hanya akan mengisi sesuai dengan kontennya aja. Kita lihat ini 1 ya, karena 1 memang segini ya udah dia segini, dan selanjutnya karena sesuai dengan namanya inline dia bakal ditata di line yang sama gitu loh. Kalau block ini dia ngeblok belum langsung bawahnya. Lalu gimana dengan inline block? Inline block ini dia layaknya inline, dia jejer, tapi dia bisa, ini kalau kita lihat di sini ya yang Inggris, but you can set width and height values. Nah, menariknya kalau kita di inline kita nggak bisa ngeset width sama height. Misal aku di sini ya, aku 1 ini aku kasih height 100 px atau width 200 px, nggak ngaruh di display inline. Keluarlah kemudian fungsi baru namanya inline block. Dia tetap inline tapi bisa dikasih height dan width. Nah, makanya gitu. Next. Yang terpenting selanjutnya adalah media query. Gampangannya adalah kalau kita ini, aku ngadopsi dari web Uner. Di sebelah kiri ada ukuran desktop, dia bakal jejer 3. Tuh, 2, 3. Ketika ukuran HP dia bakal turun. Nah, inilah kenapa bisa begitu, itu yang ngatur adalah namanya media query. Jadi fungsi di CSS yang mungkin kita pas di breakpoint itu mungkin ini ya, lebar layar. Ketika di lebar layar kurang dari sekian, maka nilai CSS begini. Kalau lebih dari sekian begini. Intinya dia akan berubah-ubah berdasarkan lebar layar. Itu namanya media query. Ini yang nggak kalah penting, ada box sizing. Biasanya kalau kita ngoding pakai framework CSS, kalau kita natif biasanya nggak ada settingan. Kalau kita natif itu gini ya, natif itu tanpa kita pakai framework CSS. Nah, istilah framework itu datang, ada orang developer, orang baik biasanya pasti open source atau gratis. Ada orang yang dia membuat kumpulan dari kelas-kelas CSS dan nanti kita bisa pakai, dan biasanya si box sizing udah dia set untuk memudahkan kita. Nah, box sizing dahulu kala ceritanya itu ada yang namanya content box. Terus mulai ke sini keluarlah border box. Kenapa keluar border box? Apa permasalahan yang ada di content box? Permasalahannya adalah di content box content area tidak terhitung oleh padding dan border. Maksudnya begini, misal ya, ini aku kira-kira katakanlah ini 100 kali 80. Aku ngeset bahwa width dari elemen ini 100 dan height-nya 80 px. Dia menganggap bahwa 100 kali 80 itu tidak dengan padding dan border. Ini jadi masalah nanti kalau di para developer, jadi masalah karena aku ngiranya 100 musuh 80 ini wes border sampai padding ya, ternyata enggak.
kita kira-kira lagi kalau paddingnya 20 maka nanti width-nya kita kurangi 10 gitu ya, ribet kan, akhirnya keluar border box. Ketika kita ngeset width 100 musuh 80 misal, udah nggak peduli border paddingnya berapa, dia bakal tetap ukurannya 100 musuh 80 gitu. Jadi ngurangi si konten, jadi kita kontrolnya lebih enak, itu namanya border box. Sekali kalau emang masih bingung wajar, karena kita aku cuma pengantar aja, jadi kita bahas di praktek langsung. Oke, langsung gas praktek ya. Oke. Teman-teman di sini udah punya VS Code kan ya? Ampun, Mas. Oke. Sudah. Ya. Kita pertama tadi apa? Position. Oh, kita position. Kita buka VS Code. Kalau ketinggalan bilang ya. Kalau misalnya aku cepetan, kita create file baru namanya adalah index.html gitu ya. Silakan buat folder baru. Aku ini bikin folder namanya belajar. Halo, Mas. Halo. Belum apa ini? Ya, halo. Halo, Mas. Ya. Mau nanya, Mas, ini harus diinstal dulu ya, Mas? HTML patch dan sebagainya harus diinstal dulu tadi, Mas. HTML package dan kawan-kawan itu diinstal dulu nih, Mas, buat HTML-nya. Enggak usah sih. Ini package apa maksudnya? Bisa share screen? Enggak. Oh, bukan, Mas. Kalau kita mau buat Python kan kita install pad-nya Python dulu, Mas. Terus kita buka advanced setting dan kawan-kawan. Ya. Kalau ini nggak perlu, Mas. Langsung buka VS Code. Ya, langsung aja. Langsung buka VS Code, bikin file baru. Itu tadi yang aku bilang bahwa HTML bukan bahasa pemrograman. Memang kalau Python kita biasanya itu ya, global variable ya, kita set, nanti di CMD bisa langsung Python apa jalanin dimanapun command prompt. Ini nggak perlu. Jadi langsung aja create index.html. Kalau ada kendala bilang ya. Udah Mas Haki dan yang lain mungkin. Oke, jadi cara cepatnya kita tanda seru. Nah, bakal keluar gini kan? Kita ketik tanda seru, bakal keluar gini, langsung tab, blur, langsung jadi gini. Jadi biar cepat ngapain juga kan kita ngapalin kayak ini, gak penting banget ya. Begitu. Nanti kalau ada yang ketinggalan atau apa, silakan langsung open mic. Selain kita bikin index.html, kita bikin lagi yang namanya index.css. Atau janganlah, style.css. Nah, di sini, di atasnya sini, kita link, istilahnya manggil, mungkin udah dijelasin di pertemuan sebelumnya ya, sama Kamal ya. Terus kita ctrl spasi, di href-nya kita ctrl spasi, kita pilih yang style.css. Artinya apa? Semua code yang ada di style.css akan dimasukkan ke index.html. Oke. Sekarang kita buka langsung ke browser. Oke, kosongan ya, jelas kosongannya. Kita akan bahas yang namanya position. Oke, kita akan tadi sesuai yang aku bilang bahwa semua elemen pada dasarnya tanpa kita set dia akan bernilai statik. Kita tes apakah iya seperti itu. Kita akan bikin, katakanlah jangan div ya, span aja, span, terus di sini ada tulisan keong gitu ya, keong, kita refresh. Nah, teman-teman bayangin bakal ribet ya, misal kita span di sini keong, atau aku ganti mau file gitu, kita save sampai sini, kita reload lagi, membosankan sekali ya. Teman-teman silakan install yang namanya live server. Nah, ini di extension ya, atau ctrl shift x, ada live server. Ini aku udah install posisi ya, silakan teman-teman install dulu. Nanti kalau aku tunggu dulu, nanti kalau udah kita lanjut. Halo, Mas. Oi. Tadi gimana cara nampilin di webnya, Mas, tadi?
langsung di WP gimana tadi di Oh, oke. dashboard ini, Si terus tadi ini tarik di drag thread. oh diarahkan ke webnya. Oh, oke, oke. Betul sekali. Udah pada install live server? Bentar, belum Mas. Tunggu. Oke, siap Mas Ivan. Nah, live server ini apa? Jadi menariknya nanti si live server ini bisa auto reload ya. Kalau kita lihat di judulnya ini, launch a development local server with live reload. Ini istilah kalau di dunia developer intinya ketika kita melakukan changing atau perubahan pada suatu file, maka si mungkin stakeholder atau yang terkait ya dalam hal ini browser bakal reload, auto reload ketika ini ganti file ini ada yang berubah, entah kita ngapus, nambahin suatu baris kata atau ganti, dia bakal auto live reload dengan syarat di save ya, di save. Jadi Mas mau nanya lagi. Jadi kalau pakai server ini nanti dia bisa apa Mas? Jadi agak kecepatan. Oke, kita langsung ya, nggak nangkep, supaya nangkep saya klik kanan. Ini untuk yang udah install lebih ya, Haki ya. Ini Mas, ini udah install nih. Oke, sip. Klik kanan di index.html, kita open with live server. Nah, yang lama ditutup aja. Ini kita pecah jadi dua biar kelihatan impact daripada perannya si live server ini apa sih gitu ya. Sebelumnya aku nge-save di sini, aku ke sini, aku ctrl-r, kita reload lagi gitu, pegel ya. Setidaknya ini bakal ngurangin satu pekerjaan kita, yaitu mencet ctrl-r. Contoh, aku Naufal Gani, aku save. Nah, aku nggak mencet apa-apa loh untuk yang di browser. Dia auto tahu, di file index.html ini ada terjadi perubahan, maka saya akan reload. Gitu. Jadi nggak perlu ke sini kita harus reload ini, menggeli. Itu Haki. Oh, jadi kalau kita ngetik di programnya gitu, nah dia langsung berubah nih, kita rubah, dia ikut berubah di webnya gitu ya Mas ya. Betul, tapi di save dulu ya. Syaratnya yang di VS Code di save. Di save-nya yang mana tadi Mas? Di save kayak biasa Mas. ctrls ya. Misalnya aku Naufal Gani Ahmani. Kalau aku nggak nge-save, ya nggak berubah yang di browser. Tapi ketika aku ctrls, nah berubah. Gitu. Paham ya sampai sini ya? Oke Mas. Oke, kita lanjut. Kita buktikan bahwa suatu elemen itu tidak bisa digerakkan. Di CSS itu ada yang namanya kelas. Ya, kelas ini nanti bakal kita embed di setiap elemen, yang nggak harus dia. Pokoknya ketika kita pengen pakai kelas itu ya silakan pakai kelas itu di elemen yang kita pengen. Dalam hal ini aku bakal mungkin bikin namanya nama. Nah, kita kasih background color. Ini supaya tahu aja, batasnya si elemen span ini sampai sini gitu. Blue gitu ya. Di situ colornya. Nah, bedanya background color sama color ini yang nggak aku bahas ya. Kenapa? Karena bisa banget dicari sendiri, nggak fundamental lah istilahnya. Dimana? Kalau untuk yang pemula banget di W3 School ini udah sangat lengkap dan sangat gampang lah bahasanya. Mungkin kalau di platform lain atau web lain agak ribet untuk pemula, tapi untuk di sini aku sangat menyarankan. Misalnya ini CSS ya, udah baca aja. Apakah harus ngerti semua? Enggak, yuk baca iseng aja. Yang penting kita ngerti maksud dan tujuannya. Contoh margin, aku langsung klik random ya. Terus kita hafalin kah ini margin top, margin dash? Gak usah ya. Margin itu
intinya adalah dia yang jarak antara si elemen dengan elemen lainnya ada. Dia ngedorong berapa pixel gitu. Itu. Contoh gitu ya. Nah ini Kak fundamental, kayak gini baca sebentar udah paham. Tapi kalau flex terus display itu tadi yang fundamental ya. Oke, kita lanjut. Background color blue, aku pecah lagi ya biar ini. Colornya white. Save. Nah, di span ini kita kasih kelas. Tadi kan nama tuh. Ya, kita kasih sesuai nama. Oke, ini sudah apa namanya? Jadi warna biru dan tulisannya putih. Kalau tinggalan bilang ya. Ceritanya aku kasih top nih 20 px. Artinya begini. Hey, elemen Naufalgania atau elemen span, bergeraklah kamu dari top sebanyak 20 px. Artinya dia bakal ke bawah. Jadi bacanya gitu ya. Bergeraklah kamu dari posisi topmu, top kan atas, sebanyak 20 px, nggak turun. Faktanya dia nggak turun. Kenapa? Karena ini sejatinya statik, nilainya masih statik. Supaya gerak gimana? Kita kasih position. Nah, untuk membuktikan apa ya sih aslinya statik, iya. Coba aja versi statik, gerak ya. Jadi kita relatif, gerak, ya. Oh, artinya ya sesuai nama, mungkin biar gampang ngeri ya. Statik namanya juga statik, sesuatu yang pancet, sesuatu yang tetap. Relatif mungkin ya dia relatif terhadap sesuatu. Dalam hal ini terhadap si body, si parentnya. Oke, ini yang perlu dibahas juga fundamental, bahwa intinya si position ini dikatakan relatif terhadap parentnya sekali mana? Si span ini kan parentnya sekali mana? Body ini kan is gede ya, seputih ini semua ini body ini. Terus dia bilang top 20 px, maka dia turun. Sampai sini sudah ada yang ditanyakan? Tadi kelas tuh buat apa Mas? Kelas nama pandu buat kelas itu. Oke, kelas itu untuk memberikan kemampuan apa ya. Nah, dia nggak ada styling. Artinya ketika suatu elemen, ini elemen pokoknya tak ini nih elemen namanya. Tak ini elemen. Suatu elemen pengen kita kasih styling, entah itu mungkin warnanya, background color atau color dan seterusnya, top, maka kita di CSS kita create dulu nih suatu kelas random, terserah mau nama kayak mau keong kayak terserah ya, dot namanya, dalam hal ini dot keong, supaya si span ini bisa mengadopsi nilai-nilai yang ada di dot keong, maka kita kasih atribut namanya kelas. Kita kasih lah keong, kita save, berubah. Dia warna biru, teksnya putih, bergerak 20 pixel dari atas. Menjawab ya, Ki ya. Nah, berarti kelas itu buat apa tuh Mas? Disambungin sama CSS tadi itu ya Mas. Jadi nanti nama tuh bisa apa itu kayak tadi yang ada di fungsi style-nya. Oke, Mas. Ya. Dan ini bisa double. Misal contoh, selain top aku juga pengen nih ngasih margin left. Kita kasih aja misal. Ini random ya namanya, jangan terkungkung sama nama aku iseng aja. Kayak yang 2 gitu. Ada left 20 px. Supaya balik lagi ini itu mengadopsi nilai-nilai yang ada di keong 2, maka spasi keong 2 kita save. Nah, dia gerak bergeraklah dari kiri sebanyak 20 px. Sorry, itu di margin left ya. Kalau margin left sama sebenarnya. Tapi kayaknya kalau ini nanti margin left ya itu bisa. Untuk ini kan kita ngubah dari sini ya, dari si VS Code. Kadang ada beberapa developer yang mungkin nih aku biasanya orang-orang yang baru belajar, kalau aku dulu belajar, misalnya aku ke uner.id,
aku penasaran akan suatu hal, misal ini kok bisa begini ya, gimana sih owner bisa ngoding terus ada biru tingginya segini, ada tulisan ini, itu gimana di belakang layar gimana. Nah, menariknya kalau di front end kita bisa langsung tahu, kita ulik. Caranya adalah klik kanan, inspect. Aku gedein ya biar kelihatan enak. Nah, kita arahin aja. Untuk diarahin, klik ini. Select an element in the page to inspect it. Tag. Mau yang mana nih? Aku tadi kan bilang yang biru ya. Cache-nya yang biru. Ini sebenarnya ngodingnya piye. Kita lihat. Oh, ternyata dia punya yang namanya kelas QA header content. Kalau kita jabarkan, dia ada latest news dan dia di dalamnya lagi ada span untuk putih-putih ini ya. Nah, wah, header content ini apa isinya? Oh, ternyata backgroundnya begini, paddingnya sekian, colornya ini, font size-nya ini. Ini diganti bisa aja. Contoh font size aku ganti ya 20. Gede nih. Gede ini 120 sorry. 120 itu ya. Jadi ini biasanya kalau yang baru belajar menarik untuk lihat-lihat random aja, web sembarang gitu. Inspect, ini kok bisa begini sih gitu. Kita lihat, oh ternyata dia font weight-nya bold, makanya dia bold. Kalau katakanlah kita nonaktifkan ini, kita jadi agak ini ya, tipis dan seterusnya. Itu tambahan aja, intinya cara untuk kita belajar sebagai pemula tahu behind the scan dari si front end yang ada yang tersebar di berbagai web. Ya. Oke, next. Ini baru position loh. Oke, lanjut. Tadi relatif udah ya, kita buktikan bahwa semua elemen itu defaultnya statik dan dia nggak bisa digerakin. Terus kita udah buktikan relatif, dia bisa digerakin. Sekarang kita absolut. Ini absolut maksudnya apa gitu ya. Oke, untuk mengerti maksud dari aku nyari contoh yang nanti kemudian teman-teman bisa enak nangkep. Oke, gini ceritanya. Ini aku hapus ya. Sekali lagi kalau ada ketinggalan atau mau tanya langsung potong aja, gak usah sungkan. Kita santai di sini. Iya, Mas. Oke. Steve, aku bakal bikin 3 box ya. Kita coba bermain-main dengan 3 box ini. Yang pertama aku akan gak usah ditulis juga nggak masalah ya. Aku di sini aku bikin kelas baru namanya box 1. Dia punya height sebesar 100 px, dia punya width juga 100 px, mungkin kurang gede, kurang asik, 200 musuh 200 px, background colornya adalah red gitu. Nah, di sini kita kasih kelas ya, box tadi tulisku ini. Oh ya benar. Oke, ini adalah box 1. Di dalamnya aku akan bikin 2 box lagi. Dua satunya box 3 gitu ya. Yang kopas. Ini box 2, dan ini box 3. Yang jelas yang kita bedain jelas ukurannya ya. Yang ini katakanlah 50 lah. 50. Backgroundnya jangan red ya, nggak kelihatan mana yang box 2 mana box 3, kita nggak tahu. Ini green gitu ya. Oke, ini kita katakanlah 20 px musuh 20. Oke. Kalau kita lihat bahwa kita inspect. Nah, ini larinya nanti gini. Jadi sebenarnya setiap elemen itu punya nilai-nilai default yang dia bawa tanpa kita menginisiasi. Contoh tadi ya, bahwa semua elemen defaultnya adalah position bernilai statik. Itu wes pakem guys. Dari SKU dari mana. Ada juga nggak harus position ternyata. Menariknya ada beberapa properti. Ini properti ya, height width ini istilahnya properti. Ada beberapa properti di elemen yang juga di set dari awal. Contoh, tag div itu dia akan selalu bernilai blok dari awalnya.
Sekali lagi, taktif itu bernilai blok dari awalnya. Nah, kalau kita mengacu pada PowerPoint tadi, di yang display, bahwa blok itu dia bakal penuh, walaupun kontennya sebenarnya nggak penuh. Makanya kalau kita lihat di sini, si hijau ini box di bawahnya. Dan kalau kita lihat, nah kan penuh kan, dia padahal cuma 50 kali 50 loh, tapi dia seakan-akan memenuhi semua. Itu adalah sifat dari blok. Nah, kalau kita nggak mau begitu gimana? Kita ganti aja jadi inline. Dalam hal ini inline block. Kenapa? Karena kita ngeset height dan width. Display inline block. Oke, tetap. Oh, tapi kok si hijau tetap di bawahnya? Ya jelas, kan dia masih blok. Kita ganti dulu juga dari display in block. Display. Nah, di samping. Itu ya. Ini masih, aku cuma ngasih tahu bahwa display itu begitu. Kalau perlakuannya blok, dia bakal memenuhi si parentnya, si wadahnya dia. Si inline block, dia bakal jejer. Si inline, dia jejer tapi nggak bisa dikasih height sama width. Nggak percaya, mari kita coba aja. Ini kita inline. Oh, height dan width-nya tidak works ya di dia. Dia nggak mengenal apa itu height, apa itu width. Jadi harus inline block. Oke. Terus, bentar, yang mau kasih tahu juga adalah, misalkan ini position relatif. Ya. Oke, salah. Lupakan. Dari first, sampai sini nggak ada pertanyaan ya. Clear ya bahwa blok itu bakal memenuhi inline block ya. Memenuhi dan dia bisa di set height dan width. Balik ke sini. Kita mau bahas position yang absolute. Absolute maksudnya apa? Jadi gini. Absolute itu memungkinkan suatu elemen untuk dia secara auto berada pada setak paling depan dari suatu tumpukan elemen. Aku mungkin bahasnya bingung ya. Jadi gini. Si box 1 ini yang merah ya. Kita tahu ya, box 1 itu yang merah, box 2 itu yang kuning, box 3 itu yang hijau. Si box 1 ini punya dua anak ya. Ada si kuning dan si hijau. Dan kalau kita lihat keduanya secara default loh, nggak saling tumpuk ya. Nggak ada yang di depan, nggak ada yang di belakang. Dia tapi turun gini, satu di atasnya, satu di bawah. Ketika kita ngeset absolute, maka salah satu, ya kalau kita ngesetnya salah satu ya. Misalnya ini aku set absolute, maka si box 3 ini bakal menjadi nimpa si kuning. Dia akan ada di atas si kuning. Kita coba. Box 3 kita kasih yang namanya position absolute. Oke. Nah, kenapa Kak work? Karena gini, sifat dari position absolute adalah dia harus, si parentnya harus dikasih dulu position selain statik. Karena secara default si box 1 ini statik, nggak mau dia nggak work. Dia harus dikasih position, katakanlah relatif. Gitu ya. Box 3, si box 3 itu yang hijau. Oke. Kita lihat bahwa ketika kita ngasih bottom, nah bottom 20 px dia ke sini. Kenapa kok? Ya aku tutup ya. Kenapa kok nggak di sini aja? Di 20 px yang ini nih, yang si putih-putih 20 px dari si putih. Kenapa nggak begitu? Karena dia nganggap ruang gerakku sekarang adalah si merah gitu. Mulai dia absolut terhadap si parentnya dalam ini box 1. Kalau bottomnya 20 px, kalau kita ganti top, dia bakal nimpa si kuning. Intinya ini gini, gampangannya absolut tuh dia nggak peduli, dia nggak bakal ngedorong elemen-elemen lain, dia punya alurnya sendiri. Maka dibilang absolut gitu ya. Dia punya alur geraknya sendiri. Jadi ibaratnya ini layer awal, dia ada di layer depannya. Dia geraknya bebas udah. Gitu. Kalau bingung wajar ya, sangat wajar karena baca baru langsung dijelasin begini wajar.
Mungkin ada dulu nih yang tanyain sampai sini sebelum aku mungkin nanti ke media query. Media query gampang sih secara konsep. Permisi Mas. Yuk. Tadi kalau yang absolut itu gimana Mas? Dia bisa berubah-berubah ukurannya gitu tak Mas? Untuk kita atur. Aku juga mencari kalimat yang gampang ya. Kalau absolut tuh gini. Dia itu apa? Gampangannya gitu. Oh sih. Ini wes. Yang aku relatifin bukanlah box 1, tetapi si bodinya. Oh ya teman-teman, selain ngasih kelas, ada juga cara langsung di embed di elemennya. Contoh, aku di body ini aku kasih tahu cara lain ya, biar nggak bosan. Style, nah baca CSS langsung kita blockin di situ. Mau apa? Position relatif. Deh. Position relatif. Nah, gampangannya aku juga dan ini absolut itu dia membuat si elemen menjadi bisa bergerak bebas sesuai dengan wadahnya. Dalam hal ini wadahnya kan si merah. Jadi bisa bergerak bebas dalam lingkup si merah itu. Itu absolut. Untuk case-nya memang sedikit lebih jarang sih. Jarang. Kalau ketimbang relatif. Nanti ada fixed juga jarang. Pokoknya yang sering itu mungkin relatif ya. Dan kita nanti bisa nggak perlu menghiraukan ini karena sudah ada yang namanya flex. Mungkin itu sih Aki. Atau kita langsung mencolot flex ya. Kalau media query ini simple media query. Oke, kita langsung nyoba flex ya. Sebenarnya flex sih apa tuh? Nanti kalau kita nyoba pakai namanya Tailwind, wah tuh, yang gini-gini nih udah tambah gampang parah. Mungkin lusa kita pakai Tailwind. Kalau sekarang belum. Ini kan ribet ya, kita bikin kelas taruh sini. Ini style posisi ada yang taruh sini. Ini masih case beginian loh, belum case yang katakanlah kita bikin begini. Tapi kita ngoding satu-satu model gini, waduh, parah sih. Makanya kemudian muncullah framework CSS yang memudahkan developer untuk ngoding. Tetap ngoding sebenarnya, tapi lebih mudah lah. Oke, next kita ke flex ya. Flex, aku hapus dulu biar katakanlah aku bikin suatu div. Nah, terus ada kelas. Kelasnya katakanlah container flex. Oh, ada container. Terus di sini container. Display. Nah, si flex ini masuk display ya, teman-teman ya. Masuk properti dari font display. Ya, display flex. Oke, nice. Display ini adalah flex. Flex apa? Oke, kita coba ya. Oke, container udah kita set flex ya. Oke, mantap. Di dalamnya kita masih tadi punya box 1, jangan. Ya, oke. Kita pakai box 2 aja. Ceritanya kita punya nih if plus box 2 ada 1. Ceritanya kita punya 3 gitu. Oke. Kalau kita lihat kita inspect. Nah, si kontainer kan panjangnya sampai situ ya. Misal ada case gini. Saya itu pengen ya, si 1, 2, 3 ini dia berada di tengah. Misal ada klien, oke ini tuh saya pengen di tengah. Terus gimana si flex bisa melakukan hal itu? Ini di kontainer, kita beri kontainer displaynya flex.
justify content center. Kita set sebagai center. Kita lihat apa yang terjadi. Nah, dia auto center. Yang ini kalau dipecahkan dengan sebelum flex ya, sebelum datangnya flex itu agak ribet sebenarnya, dan ada syarat-syarat lah. Bisa dipecahin dengan margin no auto kalau mungkin teman-teman tahu, tapi margin no auto ini punya beberapa syarat. Syaratnya si elemen ini harus block, ada width-nya dan seterusnya, pokoknya ribet. Dengan flex ini jadi gini doang. Display-nya flex, si kontainernya ya, justify content center artinya adalah semua child atau ini child ya istilahnya. Semua child yang aku punya taruh di center. Belum masuk center. Aku maunya dia di kanan, bos. Gak masalah. Kalau mau gini, jadi kalau teman-teman misalnya nih, aku gak ngerti ya, justify content itu isinya nilainya apa aja. Di sini kita CTRL spasi keluar saran ya. Suggesnya keluar. Katakanlah kalau tadi yang aku bilang ya, mau di pojok kanan, flex N, dia bakal ke kanan. Mau kita coba-coba satu-satu. Space between flex item ini ya, ada dokumentasinya. Are evenly distributed in the line. Oh, ternyata kalau space between tuh satunya di pojok, satunya di sini, satunya di tengah. Jadi udah auto ke ini gitu. Di pojok-pojokin lah gitu ya. Itu adalah the power of flex. Sampai sini sudah ada yang tanyain? Mas tadi nekan apa, Mas? Apa? Nekan apa tadi? Yang mana nih? Pas case yang CTRL gimana? itu. Yang itu space. Oh, gini. Jadi kan begini. Ceritanya aku habis ketik justify content. Teman-teman bisa nggak ngerti nih, justify content tuh bisa kita pilih opsinya ada apa aja ya. Karena teman-teman ngerti CTRL spasi. Nah, keluar. Bisa teman-teman mungkin mainkan ya, coba-coba maksudnya. Aku juga nggak pernah nyoba semua, yang penting-penting doang. Salah di case-nya adalah space between. Gimana space between sih? Oh, sama space around. Rupanya dia membuat space dari sekian elemen yang ada, dalam hal ini 3 kan. Itu Bayu ya. Ya, Mas, terima kasih. Ada lagi yang nanyakan? Untuk flex dulu. Gak ada ya? Oke, kita ke media query. Media query ini simple. Intinya ketika kita mencapai breakpoint tertentu, maka ubahlah suatu nilai di CSS. Apakah sintaknya aku hafal? Tentu enggak. Ngapain juga dihafalin? Kita cari aja. Media query in CSS. Kalau soal developer biasanya jarang sih ngapain gini-gini, memang. Dia lebih ke nangkep pokoknya, oh konsepnya ini tuh kegunaannya untuk ini gitu. Kalau sintaknya gimana pasti nyari. Oke, ini ya. Contoh ini. Ntar aku jelasin di sini aja aku jelasin. Ini ada add media screen and min width path 80 pixel. Min width-nya ganti max saja. Max width, kemudian ininya juga 680 pixel. Nah, case-nya adalah tadi kan aku pakai box yang apa tuh? Oh, box 3 ya. Oke. Aku ganti box 3. Bacanya begini. Hey, si box 3, ketika kamu berada di layar yang kurang lebih kecil dari 680 pixel, maka kelas dengan box 3 akan saya ganti dengan background color menjadi blue. Bacanya gitu ini ya. Jadi kondisional gitu. Apakah ya begitu? Mari kita buktikan. Ini full ya. Ini pasti lebih dari 680 pixel. Nggak memenuhi syarat itu. Kita kecilin. Oke, ini kayaknya nggak 680, kegedean gitu ya. Aslinya kurang gede lagi. Kita gedein katakanlah 1024.
Max width. Sebentar, aku kok in width. Max width itu max width itu kan apa namanya, kurang dari harusnya bener lah ini, benar. Ini box 3. Oh, astagfirullah, ini box 2, bro. Makanya nggak bisa. Sorry. Oke, ini dia. Nah, kita lihat ya. Ini gede. Ketika dia berada di kurang dari lebar nafas aktif akan berpuluh. Banyak cache pakai hal ini di dunia front pasti banyak ya. Kalau teman-teman lihat, kita buka di desktop gimana, buka di HP gimana. Nah, ini kok bisa begitu karena media query. Basicnya dari media query. Itu tentang media query. Next, box sizing. Gak ada yang tanya ya? Kalau tanya langsung aja. Silakan. Ini aku hapus dulu. Kita akan bikin, katakanlah, oh nggak usah sih, sama ini aja, box 2 tapi 1 aja. 1, terus justify kontennya center aja. Oke, nah gini, aku kan tadi bilang bahwa box 2 itu height-nya 50, width-nya 50. Suatu ketika aku pengen si angka 1 ini gak sepojok ini dari tepi itu. Ada lah jarak dari si kotak itu, ada sedikit jarak. Caranya gimana? Kita kasih padding. Padding berapa? 10 pixel misalnya. Oke, agak gede. Nah, problemnya adalah banyak developer tuh pengennya, loh, kamu ini tetap 50 x 50 walaupun saya kasih padding. Tak peduli saya kasih padding berapa, kamu tetap ukurannya ya ini 50 x 50. Nah, ini yang nggak cover di case ini. Kalau kita lihat di inspect, nah ini ya kelihatan di div.box2 70 x 70. Padahal kita ngeset itu 50 x 50 loh. Kan akhirnya nggak sesuai ekspektasi. Oh, meleset ini. Oh, ternyata karena ketambahan si padding. Paddingnya ini nggak kehitung di 50 x 50. Ini jadi masalah nanti. Akhirnya muncullah suatu fungsi baru namanya box sizing. Sama dengan board. Kalau yang tadi ya, kalau case ini namanya content box ini. Nah, untuk case yang biasanya developer pakai itu border box namanya. Nah, dia bakal kurang kan? Kita coba lihat, tetap 50 x 50. Ini yang kita pengen. Bahwa gak peduli tak kasih padding, tak kasih apa, pokoknya tetap 50 x 50. Nah, border box ini nggak cuma padding ya, yang membuat dia tetap border juga. Contoh, border. Misal aku bikin 2 px red. Biasanya solid, ada tulisan solid. Oke. Nah, maksudnya apa? Ya border itu pinggirannya si suatu elemen ya. Nah, tetap 50 x 50. Jadi gini, intinya adalah si box sizing dengan nilai border box itu dia akan menghitung suatu tinggi dan lebar suatu elemen sudah include height, width, padding dan border. Jadi ini wes include oleh ini. Kalau content box 50 x 50 plus ini sendiri. Jadi rancu nanti jadinya. Jadi kita nambahin mana gitu. Gak enak. Itu ya, itu kalau box sizing border box. Nah, kalau kita pakai framework CSS, sebenarnya kita nggak usah mikir ini karena hampir semua framework CSS pasti sudah men-set everythingnya jadi box sizing sama dengan border box. Karena yang tadi aku bilang, kita pengennya segini, ternyata ketambahan ini jadi 70. Gimana ini? Gak jelas. Itu ya. Oke, sampai sini dulu. Ada yang ingin tanyakan? Enggak ya. Aku ini insya Allah sampai jam 9 aja ya, Mas Beldan ya. Oh ya,
Oke. Nah, oke, kalau kalian tanyaan, aku bakal ngasih tahu kalian tentang sebenarnya ada cache ya, sebenarnya ada cache, cuma kayaknya di waktu yang singkat ini nggak lah, kita bandingin ngoding begini dengan Tailwind. Atau sebelum itu, aku pengen ngasih tahu kalian beberapa framework CSS. Sebenarnya yang paling terkenal itu Bootstrap, ada namanya Bootstrap. Kita buka apa Bootstrap ini ya. Ya, jadi tagline-nya dia bilang bahwa build fast responsive site with Bootstrap. Saya kalau orang-orang get started dulu baca dokumentasinya. Dan kalau emang pengen jago itu harus emang baca dokumentasi sih. Walaupun misalnya tutorial-tutorial di YouTube atau apa sih, si orang itu baca dari dokumentasi, mau baca dari mana? Kan ini resmi gitu. Resmi dari si Bootstrap. Nanti kalau dari Tailwind, resmi dari Tailwind dan seterusnya. Nah, contoh ya, contoh penggunaannya gini. Ada di bukan utilities. Kita search aja. Bisa ada. Nah, si Bootstrap ini menyediakan kita untuk bikin beginian ini. Nah, ini. Nah, si title atau sak button-nya ini, sak tulisan ini, sak image cap ini hanya dengan kita kasarnya kopas gini ya. Mau dibuktikan caranya begini. Kita getting started, kita download. Oh, tapi sebelumnya udah pernah jelasin nama Kamal tentang ini, udah. Belum ya, Belum Mas kalau saya. Oke. Kita download. Ini klik download ya, teman-teman ya. Oh, rupa zip ya. Kita ekstrak dulu. Kita ambil yang CSS-nya aja. Kita ambil yang bootstrap.css ini. Kita kopas ya. Nah, tak kopas. Tak lebok nih, nak go nih. Mana dia? Oh iya nih. Set. Bootstrap.css. Masuk ya. Sekali kok teman-teman BE ketinggalan, langsung ngomong, Mas aku ketinggalan Mas. Yang style CSS saja aku timpa dengan aku ganti, nggak usah, nggak apa-apa. Aku kopas ini. Bootstrap.css. Nah, dari situ kita kopas deh. Mana dekat? Oh, sebentar. Saya lupa. Ini yang kita kopas ya. Atau ini udah ada pengenaan. Kita ganti HP. Oke. Nah, kita lihat. Sudah jadi. Loh, kok begini ya? Karena kita nggak ada image-nya ya. Contoh kita kasih image nih. Nah, di download. Foto yang ganteng. Kita taruh sini di Gasnow. Saya menuju belajar. Namanya pp.jpg ya. Nah, di IMG SRC ini udah masuk sini ya, kita buktikan. Nah, ini udah ada pp.jpg. Kita masukkan pp. Nah, sudah keluar saran, udah set. Nah, udah bisa. Jadi bikin beginian hanya semudah kita kopas begini, taruh situ jadi. Apakah jadi masalah? Ya, biasanya gini. Jadi, ini menurut pengalamanku pribadi. Jadi si Bootstrap ini menyediakan banyak, gak cuma card ya. Bahkan katakanlah breadcrumb gitu. Breadcrumb itu apa sih? Oh, untuk gini-gini dia menyediakan kopas. Ganti-ganti aja nih home-nya jadi apa, terserah teman-teman. Atau mungkin modalnya apa sih maksudnya? Oh, bikin beginian gitu. Langsung auto jadi dengan kita kopas. Problemnya apa? Problemnya adalah aku ini pengen bikin yang enggak begini, styleku sendiri gitu. Bisa diedit ya, bisa aja, cuma lebih susah. Dan biasanya kalau orang-orang yang terlanjur user Bootstrap, dia terkungkung udah mindset di sini ya, pokoknya yang disediain sama Bootstrap gitu wis kaisok tak ganti bro, biasanya gitu. Jadi pola pikirnya gitu.
ini Bootstrap. Banyak ya, ada Bulma dan lain-lain, dan semua pendekatannya sama. Kalau biasanya orang-orang nyebutnya komponen base, artinya itu tadi kartnya sudah ada, modal udah ada, kita pakai. Ini keluar baru dengan pendekatan yang jauh luar biasa beda, ada namanya timeline. Ini jadi lagi hype, saya mungkin lagi hype ya, karena dia konsepnya beda jauh sama yang tadi yang kita tinggal kopas pakai terjadi card. Dia enggak. Timeline.css ini, nah ini adalah tagline-nya dia, rapidly build modern website. Ini ininya ya, linknya timeline.css. Nah, jadi kita tonton videonya dikit, bukan video sih, gerak-gerak sendiri. Ternyata kita bikin itu tuh, ngeditnya itu dengan semudah ini gitu. Masih font medium, teks cian jadi langsung cian begini, teks gray 500 langsung begini, teks center langsung begini. Ini custom loh, bukan yang kita nyediain kayak tadi tinggal kopas, enggak. Tapi memang jatuhnya lebih susah, iya. Jatuhnya memang lebih susah, tapi jadi secara kita fundamental jauh lebih kuat. Kita bisa juga nge-custom dengan mudah gitu ya. Kita download Timeline CSS documentation. Nggak usah download sih, biasanya ada CDN-nya loh. Nah teman-teman di sini CDN gini ya, using relevant via CDN, klik. Nah ini kopas, di kopas sama ini kopas, copy, taruh. Nah yang bootstrap dihapus ya, karena ini sesama framework biasanya nanti jadi crash gitu. Kalau yang atas ini kan bukan framework, aku bikin sendiri. Oke, kita hapus ini. Nah, terus gimana power sebuah timeline? Sebentar, aku katakanlah pengen bikin. Oke, aku pengen bikin card ya, card tapi versi pakai timeline. Ini aku contohin. Ada div kelas. Gini teman-teman, di sini itu sama. Ini juga dokumentasi ya. Jadi misalnya teman-teman pengen tahu shadow, bikin shadow itu gimana sih? Search aja langsung drop shadow. Oh jangan yang ini ya, bukan shadow iki sih, nggak maksud bro. Nah, ada kelas namanya shadow. Jadi gini ceritanya, si Taiwan itu sudah menyediakan beribu-ribu kelas mungkin ya, atau banyak banget untuk kemudian kita pakai di HTML kita. Contoh, nah ini misalnya nih kelas shadow SM, bentukannya jadi gimana? Jadi ada kayak apa ya, shadow gitu. Kalau shadow toh lebih tebal, shadow MD lebih tebal mana, shadow LG dan seterusnya, jadi makin tebal. Pendekatan ini yang menurutku lebih enak untuk custom. Framework rasa natif, kalau aku menyebutnya gitu, framework rasa natif. Ya framework tapi rasa natif, jadi kita nggak terkungkung sama kalau bikin card ya begini, enggak. Kita ada banyak pilihan gitu. Oke, next ya, kita ke sini. Shadow, nanti aku jelasinnya di akhir aja. P-2. Ini contohnya, bukan card ya, aku misal bikin suatu tulisan tapi ada ini. Aku jajar dulu. Oke. Nah, ini ceritanya aku bikin footer. Navbar, teman-teman tahu ya. Kalau misalnya ini loh, atasan ini istilahnya kalau di dunia ini navbar. Aku bikin navbar versiku sendiri nih ceritanya nih. Oke, yang namanya timeline. Oke, gini sih sebenarnya udah bisa kita sebut sebagai navbar. Bentar. Aku jelasin di sini. Call teks. Oke, sip. Nah, maksudnya gimana ini? Maksudnya gini,
kita pecah satu-satu. Shadow itu maksudnya ini aku hapus, nggak penting. Dia nggak minum. Shadow itu intinya aku bikin suatu elemen dia punya kayak item-item gitu ya. Kayak ya ini garis kayak timbul lah ya, timbul bahasa kami jadi timbul sekian tebelnya. Kalau main lebih tebel, teman-teman bisa gini, seperti biasa CTRL spasi. Oh, nggak ada suggestion-nya. Ada yang perlu diinstal. Oke, nanti dulu itu. Shadow LG berdasarkan tadi dokumentasi ya, kita lihat. Tutup biar enggak ini. Aku pengen nih kurang tebel itu, Bro. Shadow MDI. Ganti aja. Shadow MDI. Lebih tebel ya. Font bold maksudnya apa? Ininya jadi bold. Teks blue 600 maksudnya apa? Si teks ini jadi blue sebirunya nilainya 600. Ini kalau nggak salah sampai 900. Semakin gede semakin biru, semakin tua. Nah, semakin kecil ya semakin muda gitu. Bahkan cenderung raketo. Jadi dia custom itu gitu. Mungkin teman-teman bingung ya pasti karena perlu banget baca dokumentasi ini, tapi ini yang sangat aku saranin teman-teman untuk kalau mau belajar CSS langsung mencolot sini aja sangat-sangat recommended. Karena dia framework rasa natif. Misalnya gini, misalnya teman-teman pengen belajar CSS natif tapi juga sekaligus belajar framework. Ya udah. Misalnya teman-teman kayak tadi ya, aku P-min berapa tadi aku lupa. P-min 5 apa ya? Ah, P-min 5. Kita cari di sini. Oh, P-min 5 itu sama dengan padding 1,25 rem. Maksudnya apa ya sebenarnya? P-min 5 ini kalau kita hapus nih, aku kasih style. Dread anu dewe padding 5 rem. Sorry, kok 5 rem ini berapa? 1,25 jauh nih. 1,25. Nah, sama hasilnya. Dari sini terlihat bahwa si Tailwind ini membuat kelas-kelas kecil dari utility kecil. Ini yang disenengin Pak Devo, jadi benar-benar dinamis lah. Kontrolnya di kita semua. Nah, yang dimaksud tadi istilah di depan sendiri, without ever leaving your HTML. Kalau tadi teman-teman lihat, aku nggak sama sekali nggak kesini sama sekali loh tadi, nggak ke style CSS, benar-benar di HTML-nya. Bisa aku tambahin lagi ya, slide ini, terus katakanlah di bawahnya gitu, ada image nih, PP, tadi PP, kelas gitu, rounded, full H-20 W aku nggak ngutek-ngutek CSS sama sekali. Lihat hasil di sini sudah ada apa namanya? Oh tadi ada foto begini dengan sedikit rounded, udah jadi gitu. Kita kasih margin sedikit. Tuh. Ini aku seneng kalau kita inspect ya. Bahwa dia nih biar kelihatan enak. W-20 itu artinya apa sih? Bitnya sebesar 5 rem. Dia remnya hiraukan, rem itu sama kayak pixel EM satuan, nggak penting. H-20 sesuai dengan bernilai sesuai height 5 rem sebesar 5 rem. M-6 itu 1,5 rem dan seterusnya. Itu adalah the power of. Kalau aku paling senang Tailwind sih. Aku pribadi ya, karena tadi gampang di kustomisasi. Nah, nanti di pertemuan 2 hari selanjutnya kita bakal bahas Tailwind tapi di layoutingnya. Kalau tadi kan kita bahas Flex ya, tapi natif ya. Di sini juga ada how to bikin layouting. Pasti basisnya Flex memang. Nah, bagaimana ceritanya ya lusa aja. Kita mungkin itu ada enggak nih dari teman-teman yang mau didiskusiin dulu? Ya mungkin dari teman-teman yang mau ditanyakan, kalau misalkan ada kendala dengan ini, silakan tulis di kolom chat Zoom.
Halo Mas, Noval. Yo, Kalau pakai CDN itu harus online ya. oh iya betul, pertanyaan bagus. Jadi gini, teman-teman, CDN ini yang tadi aku di sini itu gak work kalau aku matiin ini aku keluar Zoom ya. Jadi gak aku praktekin. Intinya si ketika kita pakai HTTPS bla 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 itu kita ngambil suatu data dari luar. Karena aku emang nggak download, nggak ada yang namanya timeline.min.css di fileku ini nggak ada. Tapi dia ditaruh di suatu server, nah, di unpackage.com ini, nah kita ngambil dari situ. Jadi online lah, istilahnya ya. Di online kita perlu data. Gitu. Tapi sebenarnya kalau di case katakanlah kita udah ngedeploy gitu sama aja jatuhnya. Si user ya, dari sudut pandang user nih aku misal user buka web, datanya kan juga pasti ngambil aset ya, CSS entah dari server si web itu atau mungkin ngambil dari server lain, intinya kan ngambil, itu sama aja sih secara ini. Itu bahkan kadang si unpackage.com ini larinya lebih cepat daripada yang si web server deployannya kita gitu. Itu sih Bang. Maksudnya aku biasanya pakai CDN ya, atau install manual yang npm itu tadi. Ya, gimana? Maksudnya biasanya pakai CDN ya, atau install manual yang npm. Ya benar, aku pakai yang npm. Cuma kan di sini enggak, nanti nama belibet ya. npm tuh jadi not. Intinya gini, teman-teman. Bayi guys ngerti berarti. Ada namanya not package module atau npm ya. Nah, si npm ini, istilahnya tuh kayak, aku kalau menganalogikan apa ya? Suatu stasiun ya, atau ya stasiun yang dia itu jadi tempat datangnya berbagai package gitu. Nah, dalam hal ini ada Timeline dari Bootstrap segala macam bisa di-download di npm. Jadi kita downloadnya nggak manual lah ya, kayak tadi aku kan gini kan manual ya. Yang mana tadi? Ini thread aku download, aku unpackage gitu, aku kopas baru taruh sana. Kalau dengan npm enggak, tapi gini juga biasanya orang-orang pakai npm tuh udah nggak begini environmentnya udah lebih ke yang JS lah ya. Udah main di JS, mungkin di React, di Vue, udah yang begitu-begitu. Kalau ini kan masih konvensional ya. Ya intinya not itu kita pakai nanti kalau udah case-nya udah agak gimana gitu baru pakai not. Kalau masih begini nggak perlu ya. Aku rasa nggak perlu untuk belajar ya. Itu sih. Tuh. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan mungkin sebelum tepat pukul 9.00. Halo Mas, mau nanya, ini nanti di-record kan Mas? Maksudnya iya, nanti di-upload di YouTube kan? Ya nanti akan di-share, nanti informasinya akan disampaikan melalui Telegram. Mungkin aku nanya ya ke Haki sih. Dari tadi kayaknya tertarik gitu sama mungkin dunia coding. Tadi dari matematika ya, Mas Haki ya? Iya Mas, dari matematika nih. Oh, angkatannya sama kayak Ivan sama Wildan. Beda, saya angkatan 20 Mas. Dan kebetulan di semester 3 ini ada mata kuliah basis data, itu disuruh buat web tugas terakhir nanti Mas. Oh iya. Ya dulu pernah ada temen ya suruh bikin di basis data suruh bikin web. Iya. Nah ya Mas, maksudnya, tapi ini kan tadi saya kurang perhatikan ya Mas, karena kan saya nyambi ngerjain tugas lain ya. Jadi mungkin nanti saya juga nonton web, nanti juga kalau bingung-bingung bisa sambil nanya gitu Mas. Oke, siap.
siap lagi masuk. Oh ya, Mas, ini mau nanya ya Mas. Ini kalau yang kita kan front end ya Mas, itu frameworknya nanti pakai apa ya Mas kalau front end? Gini, framework apa? CSS atau JS? Yang JS Mas. Wah, kalau JS itu gini ya, JS itu terlalu luas kita kalau bahas JS. Jadi dibilang framework, contoh ya, React itu lagi sangat in. Demand di perusahaan banyak banget, Shopee pakai React, Tokopedia pakai React. Kita buka. Bahkan library, ini jadi kontroversi gitu. Ada yang bilang React ini library, ada yang bilang React ini framework. Jadi sebenarnya kalau JS tuh bisa dibilang banyak banget modul gitu loh, Ki. Banyak banget modul itu package ya. Contoh kayak React ini package. Kita saingannya ya, full. Ini package. Dibilang framework, library, whatever terserah yang nyebut lah ya. Dulu ada lagi saingannya lagi, Angular, gak ada berhentinya. Jadi kalau aku pakai apa? Aku sekarang lagi pakai React sih. Tapi kalau dari segi konsep, React, Vue, Angular ini mirip semua, mirip. Jadi kalau misal katakan nih Haki udah pro di layouting, udah pro di CSS, coba aja React gitu. Terus juga pro di JS ya, di JS yang biasa, JS natif kayak jQuery atau manipulasi pada umumnya udah mateng, silakan coba React atau Vue atau Angular. Kalau aku saran mungkin React ya, karena lagi in lah istilahnya gitu. Kalau CSS aku pakai Tailwind, paling seneng pakai Tailwind karena itu tadi aku bilang sangat kustomisasi. Sebagai contoh deh, aku bikin ini ada kemarin KKN kan bikin web, ini bener-bener sangat sedikit aku pakai CSS yang custom aku sendiri, jarang. Bener-bener pakai Tailwind ini banyaknya. Udah bisa bikin se-custom ini loh. Kalau Bootstrap kan tadi kita lihat ya kartnya apa, udah bentukannya dia gak asik lah istilahnya gitu, gak asik. Mesti sih aku pakai Tailwind itu sih Ki. Mas juga mau nanya Mas. Ini kan saya kan jatuhnya kan apa ya Mas? Saya kan baru 2021 Mas tentu program-program gini ya Mas ya, baru belajar nih Mas. Mau nanya Mas, kalau kayak pakai framework gitu buat front end itu aksesnya di mana Mas? Atau framework itu sudah ada di VS Code-nya atau gimana Mas? Kalau framework itu? Biasanya gimana? Enggak, framework itu belum ada di VS Code. Sebagai contoh aja. Si Tailwind kan aku perlu ini ngasih link di sini. Artinya ada data dari luar yang aku ambil. Jadi nggak ada di VS Code. Pun React pun Vue tadi nggak ada di VS Code. Intinya ambil dari luar. Kita download dulu, kita masukin folder kita, baru kita compile, kita pakai. Gitu gitu. Oh, berarti kita nggak dari VS Code, tapi kita akses dari yang link web dari ini ya Mas? Betul. Ini sebagai contoh CDN ya, sebagai contoh dari CDN. Ini istilahnya CDN dari luar. Ada lagi yang ditanyakan? Ya, untuk teman-teman yang lain yang ingin bertanya, silakan ya. Oke Mas, menanya juga Mas. Ini kan kita kan lebih ke front end ya Mas. Tapi kalau kita misalnya jadi back end, itu apakah kita nanti juga akan mengurus front end-nya juga Mas? Atau kalau udah back end ya juga cuma back end aja gitu Mas? Pada prakteknya kita harus tahu, misal sebenarnya istilah front end back end ini nggak benar-benar strict. Kamu front end ya, berarti kamu benar-benar belas ngerti
back end yang kayak gitu. Jadi si front end ini juga harus ngerti-ngerti back end, si back end juga harus ngerti-ngerti front end. Kalau mungkin teman-teman pernah dengar istilah T ya, T, maksudnya tuh gini, konsep seseorang dalam memperdalam ilmu tuh biasanya T ya. Dia ada sesuatu yang didalemin, tapi sebenarnya juga ada sesuatu yang dia lebar gitu, lebar di atas, tapi ada satu konteks yang dia dalam banget. Nah, misal seorang front end biasanya ngerti, si back end biasanya harus ngerti, cuma dia lebih dalam di front end-nya gitu. Jadi si front end juga harus ngerti back end, dikit-dikit lah. Si back end misalnya back end entusias gitu ya, dia juga harus ngerti dikit-dikit front end gitu. Halo Oke, Mas, mungkin oh ya, tanya Mas, kalau ya. install kalian itu cukup sekali apa setiap project ya Mas diinstal? Setiap project kita install. Sebenarnya kalau make, aku belum pernah nyoba ya. Kalau make np not itu tadi yang kamu bilang, itu bisa install global. Jadi dipakai di mana aja gitu. Tapi kayaknya umumnya orang ya pasti download lagi, install lagi. Gitu. Download lah ya, download. Kalau install nanti bayangannya kayak di VS Code install enggak download. Itu ya Bayu atas jawabannya. Mungkin dari Bayu ada yang mau tanyakan kembali. Cukup ya? Cukup Mas. Ya. Bagaimana Mas Novel ini masih open pertanyaan atau sudah langsung dicukupkan? Silakan deh, satu lagi kalau ada yang mau tanya, monggo. Ya mungkin untuk teman-teman nih yang ingin bertanya langsung bisa open mic. Ya, sepertinya sudah cukup ya. Oke, untuk teman-teman nih mungkin tadi kan udah dapat gambaran mengenai front end web development. Mungkin dari teman-teman ada yang masih belum praktek langsung, mungkin setelah ini bisa mencoba untuk mempraktekkan, dan apabila di tengah-tengah ada kendala atau kebingungan mungkin bisa langsung ditanyakan melalui grup Telegram. Mas Novel udah join kan ya di grup? Oke. Nah mungkin kalau misal Mas Novel ada waktu mungkin bisa langsung dijawab seperti itu. Untuk recordnya juga nanti akan di-share, dan untuk info link YouTube-nya nanti akan disampaikan di grup Telegram juga. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih atas waktunya Mas Novel udah menyempatkan waktunya menyampaikan materi kepada kami, dan semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman di sini yang ingin memperdalam mengenai front end web development. Mungkin cukup sekian dari saya.